Kisah wali Allah yang perkasa. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi, yang bernama Samun Ghazi. Beliau Samun al-Ghazi adalah nabi dari kalangan Bani Israel, yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Samun al-Ghazi memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsaun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias, disebut Simshon. Dalam Alkitab Nasrani, disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya, yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya, yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina. Suatu ketika Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Samun al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Samun Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syamun al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama lihat jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syamun juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama tauhid, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun al-Ghazi, membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Syamun. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Ghazi, akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, istri Samson, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya, istri Nabi yang ternyata seorang kafir. Sangat tergiur oleh hadiah itu,
Mereka kemudian memanfaatkan istri Syamun untuk ikut membantu membunuh Syamun. Samun Gozi terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syamun suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Syamun gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Syamun tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Syamun tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Keesokan harinya, istri Syamun lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua istri Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah SWT, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat. Hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syamun lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga istri Syamun di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syamun bercerita juga, jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syamun berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Syamun. Syamun memang memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syamun tidur mulailah istrinya mengikat tangan Syamun dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syamun. Sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu.
namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syamun al-Ghozi'as lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada halayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang kafir. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun al-Ghozi'as. Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi Syamun menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun al-Ghozi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun as menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga